ketika kalian melakukan sebuah query untuk dijalankan melalui Node.js, maka ada dua cara untuk mendapatkan hasil permintaannya. Pertama, kalian bisa meneruskan ke function callback yang secara otomatis dieksekusi secara asinkronus, atau kalian juga bisa menggunakan sintak then sebagai konsep promise. Pada saat Mongoose melakukan eksekusi dari query-nya dan meneruskan hasil datanya ke function callback, maka callback-nya mempunyai pola yang sama, yaitu error dan result. Jika error atau terjadi kesalahan saat menjalankan query-nya, maka parameter error akan berisi dokumen kesalahan, sedangkan untuk data resultnya akan bernilai undefined. Apabila query-nya berhasil, parameter errornya akan menjadi null dan data resultnya akan diisi dengan data query-nya. Seperti yang sudah kita lakukan, tapi tidak hanya itu, kalian pun bisa menggunakan query helper supaya sintaknya jauh lebih baik tanpa harus memasang function callback. Berikut ini adalah cara penulisan sebuah query. Saya akan coba gunakan query helpernya di dalam aplikasi NodeExpress-nya. Misalnya saya ingin mencari data nama usernya, tapi dengan menggunakan teknik query builder. Berarti untuk user.find-nya saya bisa tuliskan seperti ini untuk kolom-kolomnya, atau saya akan coba berikan komentar biar ada perbandingannya. Cara pertama, ini cara yang kedua. Jadi saya akan lakukan hal yang sama, yaitu mencari nama user, tapi dengan query builder. Saya akan menggunakan metode yang sama, user.find, masukkan keyword pencariannya. Sampai di sini saya simpan dulu ke variabel user, atau kalian bisa tulis query. Nanti hasil query ini akan kita eksekusi dengan metode execute. Nulisnya query execute. Lalu metode execute ini akan menjalankan function callback dengan melewati parameter error dan hasil datanya. Ketika error, cetak pesan errornya, dan jika datanya ketemu, silakan console log user dan render sebuah template. Cuma bedanya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan metode execute. Harusnya ketika kalian simpan, buka lagi halaman user, hasil datanya berhasil dirender, pencariannya pun berhasil kita lakukan. Bagaimana kalau data yang dirender hanya nama dan ID seperti yang kita lakukan? Kalian bisa sambungkan dengan metode select sebelum query-nya di-execute. Jadi tulisnya query.select. Kita tentukan nama kolomnya, name, spasi, ID. Nama kolom ini sesuai dengan data model yang kamu susun. Name, ID otomatis, email, kalau kamu mau menampilkan emailnya, silakan. Kalian boleh simpan, buka lagi halamannya, berhasil, di dalam console log-nya juga sudah dicetak. Jadi begitu teman-teman, tinggal kalian pisahkan dengan spasi untuk daftar kolom berikutnya. Satu lagi, intinya banyak sekali query helper yang sudah disediakan oleh modul Mongoose. Fungsi builder lainnya terdapat keyword where, yakni mencari data berdasarkan kondisi yang kamu berikan, atau bisa melimit data, artinya batasin datanya, terus mengurutkan datanya pakai metode sort, dan pada akhirnya query tersebut akan dieksekusi. Nanti hasilnya akan dihandle sama function callback-nya. Semoga teman-teman paham. Sampai jumpa di video berikutnya.